siapa yang coba-coba mencari takwil tentang Allah tanpa ilmu, maka dia tidak akan selamat di dalam beragama. Baik, kita mulai saja. Walaupun suara ini akan habis nantinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para akhwat rahimani rahimakumullah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada Sabtu pagi ini kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah serta kemudahan sehingga kita kembali melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid sebagaimana biasanya. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat nanti. Kita masih membahas tentang hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Pembahasan Kitab Tauhid ini kadang Ustadz mengulangnya. Kenapa terulang? Karena hadis ini sedang kita jelaskan agar berkaitan pembahasan di hari Sabtu yang lalu dengan Sabtu yang sekarang. Kita masih membahas hadis Abu Sa'id Al-Khudri, wa an Abi Sa'idin an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Musa ya Rabbi alibni syai'an adhkuruka wa ad'uka bih. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi SAW bersabda, Musa mengatakan, ya Rabb, ajarkan kepadaku sesuatu yang aku mengingatmu dan berdoa kepadamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, Qul ya Musa, la ilaha illallah. Katakan Musa, wahai Musa, ucapkanlah la ilaha illallah. Kemudian Musa mengatakan, kullu ibadika yaqulu hadza, ya Rabb, semua hambamu mengucapkannya. Baik, kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ya Musa, wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah. Kata Musa, kullu ibadika yaqulu hadza, ya Rabb, semua hambamu mengucapkannya. Semua hambamu mengucapkan la ilaha illallah.
Akan tetapi akhwat, terjadi perbedaan antara ucapan orang yang satu dengan ucapan orang yang lainnya dengan kalimat la ilaha illallah. Ada orang yang mengucapkan la ilaha illallah tapi hanya sekedar ucapan, tapi dia tidak faham dengan maknanya, tidak faham dengan syarat-syaratnya. Maka ucapan kalimat tauhid yang dia ucapkan tidak akan ada gunanya, tidak akan ada manfaatnya. Dia mengucapkan kalimat tersebut hanya karena ikut-ikutan, karena adat kebiasaan semata. Dia tidak yakin, dia tidak ikhlas di dalam mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan ada orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan ilmu. Dia faham dengan maknanya. Dia ucapkan kalimat tauhid ini dengan yakin dan ikhlas, sehingga ucapan kalimat tauhid tersebut bermanfaat, yang mengharamkan dia dari api neraka. Dia ucapkan kalimat la ilaha illallah dengan makna la ma'buda bihaqqin illallah. Apa maknanya? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak, yang benar, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ucapan orang yang berilmu, ucapan orang yang berilmu dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Luqman ayat 30, "Dzalika bi anna Allah huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil." Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itu batil. Sesungguhnya Allah dialah yang hak. Wa anna Allahu wal aliyul kabir, sesungguhnya Allah maha tinggi lagi maha besar. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah Luqman ayat 30 ini menyebutkan dzalika, demikianlah, bi anna Allahu wal haqqu, sesungguhnya Allah dialah yang hak. Allah itu adalah ilahiyah yang benar. Ilahiyah Allah adalah hak, benar. Sesembahan Allah adalah benar. Sedangkan ilahiyah selain Allah batil. Sesembahan yang benar itu hanya Allah semata. Jika ada orang mencari-cari sesembahan-sesembahan selain Allah, beribadah kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan, dan dia bukan ahli tauhid. Sementara ilahiyah, ilah yang lain yang disembah oleh orang selain Allah, seperti patung, ada orang nyembah patung, seperti kuburan, seperti kayu, seperti matahari atau yang lainnya, maka itu sesembahan yang batil. Sesembahan juga orang nyembah patung, nyembah kayu, nyembah matahari, itu juga sesembahan. Tetapi sesembahan yang batil, bukan sesembahan yang hak. Sesembahan yang hak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba lihat akhwat, banyaknya orang-orang kafir yang nyembah patung. Orang kafir nyembah apa? Patung. Akan tetapi di zaman ini tidak hanya orang kafir yang menyembah kepada selain Allah. Zaman ini yang minta-minta kepada, coba lihat orang kafir nyembah apa? Nyembah apa? Patung, nyembah kuburan, nyembah kayu. Mereka menyembah makhluk yang sama dengan diri mereka sendiri, orang-orang kafir. Bahkan yang mereka sembah itulah benda-benda mati. Orang mati disembah. Orang-orang kafir minta-minta kepada orang-orang yang sudah mati. Orang-orang kafir minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
Minta-minta kepada kayu, kepada matahari dan yang lainnya. Benda-benda yang tidak akan bisa memberikan manfaat dan mudarat sedikit pun juga. Akan tapi di zaman ini, akhwat, yang minta-minta kepada kuburan tidak hanya orang-orang kafir, kan tapi juga orang Islam. Orang-orang yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia masih minta-minta kepada kuburan. Tidak hanya orang-orang kafir. Di zaman ini yang mendatangi kuburan kemudian mereka bertabaruk di sana, minta-minta di sana. Tidak hanya orang-orang kafir tapi juga orang Islam yang mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Bahkan yang terlihat bukan hanya yang berlabelkan Islam, yang datang ke kuburan minta-minta di sana, akan tapi juga orang-orang yang berlabel titel kiai, habaib dan yang lain-lainnya. Padahal kalimat la ilaha illallah setelah diucapkan semuanya wajib melepaskan diri dari semua kesyirikan. Ketika seorang muslim dia mengucapkan la ilaha illallah, wajib dia melepaskan diri dari semua kesyirikan. Baik syirik kecil, apalagi syirik yang besar. Karena la ilaha illallah adalah kalimat yang agung, tali yang kokoh. La ilaha illallah adalah kalimat ikhlas yang akan memasukkan seorang ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalnya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, "Wahai Musa, ucapkan la ilaha illallah." Dalam riwayat lain disebutkan, "Qul la ilaha illallah." Allah firman, ucapkan la ilaha illallah. Lalu apa kata Musa? La ilaha illa anta ya Rabb, innama uridu syai'an takhussuni bih. Kata Musa menjawab, tidak ada ilah yang hak selainmu ya Rabbi. Innama uridu syai'an takhussuni bih. Aku ingin sesuatu yang engkau khususkan untukku. Kata Musa alaihissalam. Bolehkah kita berdoa, ya Allah berikan hamba sesuatu yang khusus untukku? Boleh enggak? Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, uridu syai'an takhussuni bih. Aku ingin sesuatu yang engkau khususkan untukku. Bolehkah kita juga berdoa seperti ini? Ya Allah berikan hamba sesuatu yang engkau khususkan untukku. Boleh enggak? Boleh. Boleh kita berdoa seperti itu. Entah kekhususan apa yang kita minta. Mungkin kekhususan rezeki, kekhususan yang lain-lainnya. Kalau minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan minta kepada selain Allah. Apapun permintaan kita, baik itu yang berkaitan dengan masalah dunia atau akhirat, maka mintalah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan hadis ini. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa, qala ya Musa, law anna as-samawati as-sab'a wa 'amiruhunna ghairi wa ardina as-sab'a fi kiffatin wa la ilaha illallah fi kiffatin lammat bihinna la ilaha illallah. Allah firman, wahai Musa, seandainya langit yang 7. Nah, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah firman dalam hadits qudsi, seandainya langit yang 7 dan penghuninya selain aku. Allah firman dalam hadis ini, ya Musa, law anna as-samawati sab'a wa 'amiruhunna ghairi. Coba perhatikan. Ini sangat penting sekali. Wahai Musa, seandainya langit yang 7 dan penghuninya selain aku. Coba perhatikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah bukan penghuni langit. Di sini lihat, law anna as-samawati sab'a wa 'amiruhunna ghairi, kata Allah Subhanahu wa taala. Seandainya langit yang 7 dan penghuninya ghairi, selain aku. Selain siapa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jal
bukan penghuni langit. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak dilingkupi oleh langit. Allah bukan penghuni langit dan Allah bukan dilingkupi oleh langit. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana? Ada enggak orang mengatakan begitu? Allah memang di atas, Allah di atas, tapi bukan dilingkupi oleh langit, bukan penghuni langit. Allah Maha Besar, Allah Maha Tinggi. Ar-Rahmanu 'ala arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas arsy. Nah, bagaimana dengan orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana? Nanti pernah dengar Allah itu di mana-mana kata mereka. Sementara Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah bukan penghuni langit. Allah istiwa di atas arsy. Orang-orang yang mengatakan Allah itu di mana-mana berdalil dengan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Surah Al-Hadid ayat 4. Ayat ini memang menetapkan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan makhluknya. Akan tetapi kebersamaan Allah dengan makhluk bukan seperti kebersamaan makhluk dengan makhluk. Tidak sama. Kebersamaan Allah dengan makhluk tidak sama dengan kebersamaan makhluk dengan makhluk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu ayat berapa? Asy-Syura ayat 11. Allah memiliki wajah, akhwat. Tetapi tidak sama wajah Allah dengan wajah makhluk. Allah memiliki tangan, tapi tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Allah punya wajah? Allah punya wajah. Tapi tidak sama wajah Allah dengan wajah makhluk. Allah punya tangan? Punya tangan. Tapi tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Allah punya tangan. Karena Allah Subhanahu wa taala menggenggam ketujuh langit dan menggenggam ketujuh bumi dengan tangannya. Allah firman sebagaimana sabda Nabi SAW, apa kata Rasul? Yaqbidullahu samawatihi biyadihil wal ardi biyadil ukhra. Kata Nabi SAW, Allah memegang ketujuh langitnya dengan satu tangan dan bumi dengan tangan yang lain. Thumma yahuzuhunna wa yaqulu ana malik, kemudian mengguncangkannya dan mengatakan ana malik, aku adalah raja. Rawal Bukhari wa Muslim. Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan, tapi tidak sama tangan Allah dengan tangan makhluk. Allah memiliki mata, tapi tidak sama mata Allah dengan mata makhluk. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang sama, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga tidak sama ma'iyah, kebersamaan Allah dengan ma'iyah dengan kebersamaan makhluk, tidak sama. Jadi Allah berada, Allah di atas, istiwa di atas arsy. Allah istiwa di atas arsy. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Tapi tidak sama kebersamaan Allah dengan kebersamaan makhluk. Contoh, antara makhluk dengan makhluk tidak sama. Contoh, ada orang mengatakan malam itu aku berjalan bersama bulan. Malam itu, contohnya malam itu aku berjalan bersama bulan. Apakah bulan menyatu dan bergandengan dengan kita? Tidak. Kecuali kalau bulannya nama orang, ya mungkin. Ya bergandengan tangan dengan si bulan. Tapi bulan di atas. Malam itu aku berjalan bersama bulan, bulan tidak menyatu, tidak bergandengan dengan kita. Bulan di atas sedangkan kitanya di bawah. Itu makhluk dengan makhluk. Tidak sama, akhwat sekalian. Oleh karena itu, kebersamaan ini hanya dari segi bahasa. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Dia bersama kalian
dimanapun kalian berada. Maksudnya, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kebersamaan Allah dengan makhluk sesuai dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebersamaan Allah dengan makhluk tidak seperti kebersamaan makhluk dengan makhluk, akan tetapi kebersamaan Allah dengan makhluk yaitu dengan ilmunya. Dengan apa? Dengan ilmu, dengan kekuatannya, dengan pengaturannya, dan dengan kekuasaannya. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini ilmu, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mengetahui makhluknya, apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar dari bumi, apa yang naik ke langit, apa yang turun dari langit. Allah Maha mengetahui. Kebersamaan Allah adalah kebersamaan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, dengan pengaturannya Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Itu. Dia kalau ada orang mengatakan Allah di mana-mana, ini ayatnya, bukan. Ya. Kalau ada orang mengatakan Allah itu di mana-mana, mana dalilnya? Ini, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ini ayatnya? Tidak. Kebersamaan Allah maksudnya dalam ayat tersebut adalah kebersamaan dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan dengan pengaturannya Allah Subhanahu wa taala, dan kebersamaan dengan kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Para akhwat rahimani rahimakumullah. Jadi tidak sama kebersamaan Allah dengan kebersamaan makhluk. Kalau tidak sama kebersamaan Allah dengan makhluk, maka jangan coba-coba mencari takwilnya. Ada orang-orang yang mencari takwil. Ini apa maksudnya? Kebersamaan Allah ini dengan makhluk. Dicari-cari takwilnya. Oh, apa penafsirannya? Oh, tangan Allah ini apa maknanya? Orang mencari takwilnya. Oh, rupanya kekuasaan. Ini takwil. Ini pengingkaran kepada sifat Allah Subhanahu wa taala. Ada apa maksud wajah Allah? Oh, ditakwil oleh mereka. Dicari-cari takwilnya, padahal tidak ada dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Karena siapa yang coba-coba mencari takwil tentang Allah tanpa ilmu, maka dia tidak akan selamat di dalam beragama, tidak akan pernah selamat dalam berakidah. Dia tidak akan selamat. Apa kata para ulama? Di antaranya dalam kitab Syarah At-Tahawiyah, fa innahu ma salima fi dinihi illa man salama lillahi azza wa jal wa li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya tidak akan selamat agama seseorang, tidak akan selamat kecuali orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Orang yang berserah diri kepada Al-Quran dan Sunnah. Waradda ilma mashtabaha alaihi ila alimihi, serta mengembalikan atau menyerahkan ilmu yang kurang jelas baginya kepada yang maha mengetahui, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita tidak tahu ilmunya tanpa dalil, jangan coba-coba cari takwilnya, apalagi tentang diri Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kullu ma jaa fi dzalika minal hadithi sahih wa ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa huwa kama qala. Setiap dalil yang datang dari hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka artinya adalah sebagaimana yang tersebut dalam teks hadis. Fa huwa kama qala, sebagaimana yang tersebut dalam teks hadis. Wa ma'nahu, maknanya ala ma arada la nadkhulu fi dzalika mata'awwilina bi ara'ina. Maknanya menurut apa yang dia kehendaki, menurut apa yang Allah kehendaki. Kita tidak boleh mendalami yang demikian dengan menakwilkannya menurut pendapat kita. Wala mutawahhimina bi ahwaina. Tidak boleh juga menduga-duga berdasarkan hawa nafsu. Lihat penjelasan para ulama dalam kitab akidah mereka. Tak boleh mentakwil-takwil, menduga-duga berdasarkan hawa nafsu. Baik, kita lanjutkan. Wahai Musa, seandainya langit yang 7 dan selain aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukan penghuni langit, ya. Karena Allah Maha tinggi. Jadi Allah tidak dilingkupi oleh langit. Oh, Allah di mana ya? Oh, Allah di atas, di langit.
dilingkupi oleh langit. Tidak. Allah memang di atas, istiwa di atas arasy. Allah di atas, istiwa di atas arasy, tapi bukan dilingkupi langit. Bukan penghuni langit. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha tinggi. Wa huwal aliyul azim. Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Kursi Allah, lihat. Kursi Allah itu apa? Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursi Allah itu wasi'nya, luasnya meliputi langit dan bumi. Tempat berpijaknya kedua kaki Allah meliputi langit dan bumi. Belum lagi arasy. Arasy Allah Subhanahu wa taala, singgasana Allah yang maha besar. Allah di atas, istiwa di atas arasy. Taib. Allah maha tinggi lagi maha besar. Wa huwal aliyul azim. Itu banyak dalilnya. Di antara surah Al-Baqarah ayat berapa? 255 ayat. Kursi. Wa huwal aliyul azim. Allah maha tinggi lagi maha besar. Kalau tinggi letaknya di mana? Hah? Allah maha tinggi lagi maha besar. Kalau tinggi letaknya di mana? Di atas. Kalau tinggi letaknya di atas. Kalau ada orang mengatakan tinggi itu letaknya di bawah, harus dioperasi otaknya. Mas, ini tinggi, Allah di atas. Allah di atas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah itu di atas. Tidak, Allah di bawah. Allah di mana-mana katanya. Ini harus dioperasi otaknya. Kenapa? Karena kalau ada orang mengatakan bahwa tinggi itu letaknya di bawah, ini tidak benar. Allah itu maha tinggi, bahkan yang tertinggi. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-ulu. Artinya apa? Tinggi. Tinggi kekuasaannya, tinggi kedudukannya, tinggi zatnya. Tinggi kekuasaannya, tinggi kedudukannya, tinggi zatnya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah yang menunjukkan kesempurnaan sifatnya. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala surah Thaha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsyis tawa. Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arasy. Istiwa itu artinya apa? Hah? Bersemayam. Istiwa apa artinya? Bersemayam. Apa makna istiwa? Hah? Istiwa maknanya adalah ala, di atas. Irtifa, di ketinggian. Sa'ida, naik. Kemudian istaqarra, menetap. Itu makna istiwa. Makna istiwa adalah ala, di atas, irtifa, di ketinggian, sa'ida, naik, dan istaqarra, menetap. Itu makna istiwa yang disebutkan oleh para ulama salaf, para ulama salaf, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam kitab-kitab akidah mereka. Apa maknanya? Ala, di atas, irtifa, di ketinggian, sa'ida, menetap, istaqarra, sa'ida, naik, istaqarra, menetap. Nah, suatu ketika akhwat, suatu ketika Imam Malik bin Anas pernah ditanya tentang istiwa ini. Imam Malik bin Anas pernah ditanya, su'ilal Imam Malik bin Anas rahimahullah. Imam Malik bin Anas pernah ditanya, wahai Abu Abdullah, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah bersemayam di atas arasy. Bagaimana cara Allah bersemayam? Ini di majelisnya Imam Malik. Ya, Imam Malik ditanya di majelisnya. Bagaimana cara Allah bersemayam? Kata jemaahnya kepada Imam Malik. Apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ghairu majhul. Kata Imam Malik, bersemayam bukan sesuatu yang tidak diketahui. Imam Malik menjawab, bersemayam bukan sesuatu yang tidak diketahui. Artinya bersemayam diketahui, yaitu tinggi di atas sana dan menetap sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Imam Malik, wal kaifu ghairu ma'qul. Cara dan bentuknya tidak difahami oleh akal. Bagaimana cara Allah bersemayam? Tidak bisa difahami oleh akal. Bagaimana cara Allah bersemayam?
tidak difahami oleh akal. Artinya cara Allah bersemayam tidak diketahui oleh akal. Karena Allah Subhanahu wa taala lebih tinggi dan lebih agung untuk diketahui oleh akal. Akal tidak akan bisa mengetahui bentuk dan cara sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Imam Malik? Wal imanu bihi wajib, mengimaninya